Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, selain itu Ustazah harapkan kalian di rumah atau kalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Ustazah Ike di pembelajaran BT Aki untuk kelas 5. Oke, sebelum pembelajaran BT Aki kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena yang Ustazah harapkan di pembelajaran ini kalian mendapatkan manfaat atau berkah ilmu yang kalian simak di video pembelajaran hari ini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kedua kali ini Ustazah akan mengangkat tentang qalqalah subro atau akan menjelaskan sedikit tentang qalqalah kubro. Ya, apa itu qalqalah kubro? Apa saja huruf-huruf dalam qalqalah kubro dan bagaimana contoh atau penerapan bacaan qalqalah kubro pada bacaan yang sedang kita baca. Ya, mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, Ustazah minta kalian siapkan buku catatan, catat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jangan malas untuk mencatat ya teman-teman ya. Mari kita mulai. Qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro itu memiliki 5 huruf yang termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah kubro. Ada huruf ba, jim, dal, to, dan qof. Apa sih qalqalah kubro? Kenapa 5 huruf ini masuk ke dalam qalqalah kubro? Qalqalah kubro atau besar adalah bunyi huruf yang dibaca pada huruf mati ketika wakof. Jadi biasanya qalqalah kubro ini yang dibaca, bunyi huruf yang dibaca pada huruf mati ketika wakof. Contohnya seperti apa Ustazah? Nanti akan Ustazah contohkan di beberapa potongan ayat di dalam satu surah. Ya, itu dulu. Pahami ya, qalqalah kubro atau berarti besar adalah bunyi huruf yang dibaca pada huruf mati ketika waqf. Di surah Al-Lahab. Di surah Al-Lahab ada termasuk ke dalam qalqalah kubro. Mari kita bacakan surat Al-Lahab bersama-sama ya. Dari ta'awudz dan basmalah. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kalian membacakan surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan ayat 5, di beberapa potongan ayat tersebut ada bacaan qalqalah kubro. Ya, Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Di dalam ayat pertama itu terdapat potongan ayat yang Ustazah tuliskan seperti ini. Lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Lahabi wa tab. 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 Nah, ba di situ itu termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah kubro. Alasannya bagaimana? Huruf qalqalah atau ba dibaca mati karena waqaf. Ya, ba di situ itu dibaca mati karena waqaf. Dianggap tidak ada tapi tetap mengeluarkan bunyi huruf tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Itu huruf ba termasuk ke dalam huruf qalqalah kubro. Di potongan ayat pertama. Selanjutnya, di potongan ayat kedua ada potongan ayat yang berbunyi wa ma kasab. Wa ma kasab. Padahal di situ perhatikan yang tulisan warna merah, ba di situ itu ada harokatnya atau hidup ya, berharokat fathah. Kenapa dimatikan? Karena di situ ada waqaf. Maksudnya ada tanda waqaf ya, berhenti. Wa ma kasab, dipaksa untuk berhenti. Wa ma kasab. Tapi kalau kalian melanjutkan bacaannya, itu ba tersebut tidak termasuk ke dalam qalqalah kubro. Tapi kalau kalian waqafkan, ba tersebut termasuk ke dalam qalqalah kubro. Alasannya sama ya. Huruf qalqalah atau ba dibaca mati karena waqaf. Ada ayat ketiga. Kemudian ayat ketiga, potongan ayat ketiga itu Ustazah tuliskan talahab. Talahab. Ba di situ juga waqaf. Alasannya sama, ya, huruf qalqalah ba dibaca mati karena waqaf. Kemudian ayat keempat. Ayat keempat itu Ustazah tuliskan hamalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ba di situ juga mati dengan alasan atau dengan waqaf ya. Alasannya sama, huruf qalqalah ba dibaca mati karena waqaf. Ayat kelima, ya, di dalam ayat kelima Ustazah tuliskan di sini adalah hablum mim masad. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Masad. Di situ atau dal itu diwakafkan dan dal termasuk ke dalam huruf qalqalah kubro. Alasannya huruf qalqalah atau dal dibaca mati karena waqaf. Ya. Paham sampai sini teman-teman? Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya. Nah, catat bagian penting, catat apa saja yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran hari ini di buku catatan BTQ. Kalian masing-masing. Apa saja yang perlu kalian tulis? Huruf-huruf yang termasuk ke dalam qalqalah kubro. Ada berapa huruf tadi? Ada 5 huruf qalqalah kubro. Apa saja? Ada huruf ba, jim, dal, qaf, dan to. Ya, di situ ada 5 huruf yang termasuk ke dalam huruf qalqalah kubro. Apa qalqalah kubro? Qalqalah kubro artinya besar.
Ya, tadi sudah Ustazah jelaskan di awal, jadi kalian bisa mencatat di buku catatan kalian masing-masing. Paham teman-teman ya? Hari ini ada tugas dari Ustazah Ike, tugasnya tuliskan surat Al-Falaq. Ya, tuliskan surat Al-Falaq, kemudian kalian identifikasi atau cari hukum bacaan Qalqalah Kubro pada bacaan tersebut. Buat seperti yang Ustazah buat. Contohnya yang kayak tadi Ustazah buat, misalnya ayat 1 surat Al-Falaq itu bunyinya seperti apa, yang termasuk ke dalam Qalqalah Kubro itu bagian mana, alasannya seperti apa. Kenapa ayat tersebut termasuk ke dalam Qalqalah Kubro? Diberi alasannya seperti yang tadi Ustazah buat di awal. Ya, Ustazah ulang lagi. Tugas dari Ustazah Ike, tuliskan surat Al-Falaq di buku tulis kalian atau di buku tugas kalian. Kemudian kalian identifikasi atau cari hukum bacaan Qalqalah Kubro pada bacaan tersebut. Ya, buat seperti yang Ustazah buat. Contohnya yang tadi Ustazah buat itu, tuliskan satu ayat. Misalnya ayat pertama bunyi surat Al-Falaq itu seperti apa. Terus kalian beri tanda atau beri garis atau di stabilo, terserah kalian. Bagian yang termasuk ke dalam Qalqalah Kubro. Kemudian beri alasannya kenapa bagian tersebut yang kalian beri tanda itu termasuk ke dalam Qalqalah Kubro. Paham ya? Tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya, tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom di forum kelas kalian masing-masing. Jangan lupa beri nama dan nomor absen. Oke, paham ya? Ustazah ulang lagi, jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Ustazah minta tulisan yang kalian tulis menggunakan pulpen. Kenapa Ustazah? Ada beberapa foto atau ada beberapa tulisan yang menggunakan pensil, pada saat difoto oleh kamera handphone dan dikirimkan, itu ada beberapa yang tidak jelas atau tidak terbaca. Jadi Ustazah minta kalian tuliskan menggunakan pulpen biar jelas tulisannya ketika difoto. Paham ya? Terima kasih teman-teman. Oke, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga kalian mendapatkan materi yang kalian inginkan, paham dengan materi yang Ustazah berikan, berkah dan bermanfaat untuk kita semua, baik dari untuk Ustazah Ike maupun untuk kalian pribadi dan keluarga kalian. Oke, Ustazah Ike minta maaf kalau Ustazah ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.